Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul dalam mata kuliah pengelolaan program pendidikan masyarakat. Salawat beserta salam marilah kita limpah curahkan kepada junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, umumnya kepada kita semua selaku umatnya. Yang ketiga, kami dari kelompok 2 menghaturkan terima kasih khususnya kepada Bapak dosen, Bapak Ahmad Hamdan MPD, yang telah memberikan waktu kepada kami untuk berpresentasi dengan judul Program Pendidikan Pelatihan Perhotelan dan Kapal Pesiar. Baiklah, sebelum kita memulai presentasi pada hari ini, izinkan kami dari kelompok 2 memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada Saudari Dita Fitria dengan NPM 1821030003. Kemudian ada saya sendiri, Indra Ramadan, dengan NPM 1821030017. Kemudian ada Dea Setia Jaya dengan NPM 1821030021. Kemudian yang terakhir ada Kisti Sofia dengan NPM 1821030025. Baiklah kawan-kawan dan juga Bapak dosen yang kami hormati, untuk mempersingkat waktu, marilah kita mulai presentasi pada pagi hari ini dengan bersama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan materi tentang latar belakang dan dasar hukum. Latar belakang, sumber daya manusia atau SDM merupakan faktor yang memiliki posisi sangat strategis dibandingkan dengan faktor-faktor pembangunan lainnya seperti sumber daya alam atau SDA dan sumber daya buatan atau SDB. Karena manusialah yang merencanakan, mengolah, dan juga yang menikmati sumber daya alam dan sumber daya buatan. Nah, di sini sumber daya manusia memiliki peranan yang sangat penting karena di sini seseorang bisa merencanakan, mengolah, dan juga menikmati dari hasil sumber daya alam dan sumber daya buatan. Selanjutnya, tingkat pemberdayaan dan pertumbuhan mutu kualitas SDM di Indonesia masih rendah. Lemahnya peningkatan mutu SDM ini disebabkan oleh aspek penguasaan pendidikan, keahlian, dan keterampilan yang masih kurang perhatian dan kurangnya ketersediaan sarana-prasarana untuk menunjang pembelajaran. Di sini lemahnya SDM ini disebabkan karena oleh faktor-faktor tertentu seperti dari kurangnya pengetahuan, keahlian, dan keterampilan dari peserta didik serta tidak lengkapnya sarana dan prasarana untuk menunjang peserta didik dalam melakukan pembelajaran. Dan pemerintah juga telah memberikan perhatiannya kepada aktivitas pendidikan non-formal melalui program-program yang dinaungi oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat. Berdasarkan pasal 26 ayat 4 dan ayat 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Satuan Pendidikan Non-Formal terdiri atas lembaga kursus, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim serta satuan pendidikan yang sejenis lainnya. Penyelenggaraan pendidikan formal dan pendidikan non-formal telah diatur dalam pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kursus diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, sikap untuk mengembangkan diri, bekerja, usaha mandiri, dan juga melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Nah, kursus di sini bisa mendorong seseorang untuk mempunyai keterampilan yang lebih
baik untuk bisa bekerja atau berusaha mandiri. Nah, di sini juga ada berbagai jenis kursus yang diselenggarakan atau disediakan oleh penyedia jasa, di antaranya kursus bahasa asing, kursus komputer, kursus menjahit, dan juga kursus pelatihan profesi seperti perhotelan dan kapal pesiar. Di dalam program yang kita ambil ini, ada beberapa dasar hukum yang menjadi acuan program dari kelompok kami. Yang pertama, ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan. Yang ketiga, ada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015. Yang keempat, ada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang struktur organisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Yang kelima, ada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2008 tentang uji kompetensi bagi peserta didik kursus dan pelatihan dari satuan pendidikan non-formal atau warga masyarakat yang belajar mandiri. Selanjutnya, yang keenam, ada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja Kemendikbud. Yang ketujuh, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 173/PMK 05/2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168/PMK 05/2015 tentang mekanisme pelaksanaan anggaran bantuan pemerintah pada kementerian negara atau lembaga. Yang kedelapan, ada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang pedoman umum penyaluran bantuan pemerintah di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dan yang terakhir, ada Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan tahun 2007. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih pada moderator yang telah memberikan kesempatan untuk menjelaskan tentang pengertian program perhotelan dan kapal pesiar. Adapun pengertian dari hotel adalah suatu bentuk bangunan, lambang, perusahaan, atau badan usaha akomodasi yang menyediakan pelayanan jasa penginapan, penyediaan makanan dan minuman, serta fasilitas jasa lainnya yang dimana semua pelayanan itu diperuntukkan bagi masyarakat umum, baik bagi mereka yang bermalam di hotel tersebut ataupun mereka yang hanya menggunakan fasilitas tertentu yang dimiliki hotel tersebut. Industri hotel tergolong industri yang padat modal serta padat karya, yang artinya dalam pengelolaannya memerlukan modal usaha yang besar dengan tenaga pekerja yang banyak pula. Yang dimaksud dengan kapal pesiar adalah kapal penumpang dipakai untuk pelayaran pesiar. Penumpang menaiki kapal pesiar untuk menikmati waktu yang dihabiskan di atas kapal yang dilengkapi fasilitas penginapan dan perlengkapan bagikan hotel berbintang. Setiap kapal memiliki rute yang selalu kembali ke pelabuhan asal keberangkatan. Lama pelayaran pesiar bisa berbeda-beda, mulai dari beberapa hari sampai sekitar 3 bulan kembali ke pelabuhan asal pemberangkatan. Adapun tujuan dari program perhotelan dan kapal pesiar yang pertama ialah
meningkatkan kompetensi peserta didik sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri perhotelan. Lalu yang kedua ialah menciptakan ketahanan sosial masyarakat dengan mengurangi tingkat pengangguran dan angkatan kerja yang belum bekerja. Sedangkan yang ketiga ialah menyediakan tenaga kerja yang terampil, terdidik, berkualitas, memiliki kepedulian terhadap diri dan lingkungan setempat dalam bidang perhotelan dan kapal pesiar. Adapun yang terakhir ialah ikut meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau SDM, yaitu dengan cara menyiapkan generasi muda yang berpengetahuan dan terampil di bidang perhotelan dan kapal pesiar, maka dapat mengurangi tingkat pengangguran dan angkatan kerja yang belum bekerja. Lalu yang selanjutnya tentang kurikulum program pelatihan dan pendidikan perhotelan dan kapal pesiar. Yang pertama ialah English for Hotel and Floating Hotel, yang dimana nantinya para peserta pelatihan akan diberikan pengenalan bahasa Inggris yang dimana meliputi bahasa Inggris dasar, tata bahasa, percakapan, mendengarkan, dan juga penulisan. Yang selanjutnya ialah Food and Beverage Service, yang dimana meliputi pengenalan OPS restoran, definisi dari restoran, SOP dari layanan F&B, penanganan keluhan, dan bagaimana cara agar staf dapat menyajikan sesuai dengan standar profesional atau keterampilan. Lalu hubungan dengan departemen lain, F&B bagian organisasi, lalu kualifikasi dan tugas staf restoran atau job description. Lalu yang selanjutnya restoran layout atau mise en place dan closing. Mise en place sendiri diambil dari bahasa Prancis yang artinya pengaturan, yang dimana dalam dunia penyajian yaitu persiapan dan penempatan segala peralatan yang dibutuhkan dalam penghidangan sajian makanan pada tempatnya. Lalu setelah restoran layout, selanjutnya ialah peralatan restoran, jenis layanan, pengetahuan atau menu, standar table setup, lalu bagaimana untuk mengambil pesanan, dan higiene atau sanitasi. Higiene sendiri diambil dari bahasa Spanyol yang artinya ialah kebersihan. Setelah Food and Beverage Service, yang selanjutnya ialah Food Product or Cook, yang dimana nantinya para peserta pelatihan akan diberi pemahaman mengenai pengenalan dapur, definisi produk makanan, SOP produk makanan, penanganan keluhan, metode pemotongan, dapur dengan bagiannya, metode memasak, kualifikasi dan tugas staf dapur atau job description, lalu glossary of culinary term, lalu menu pembuatan atau nilai makanan dalam memasak, lalu yang selanjutnya cara membuat resep yang sesuai dengan standar, lalu bagian organisasi F&P, lalu peralatan dan bahan bakar dalam rencana dapur, lalu pemelihara fasilitas dapur, kecelakaan dapur dan pencegahannya, rekam dan kontrol dapur, kitchen layout atau mise en place atau penutupan, dan hygiene and sanitasi. Lalu yang selanjutnya ialah bartending atau bar knowledge, yang dimana nantinya para peserta pelatihan akan diberikan pemahaman seputar bar, yang dimana meliputi definisi dari bartending, bar organisasi bagan, jenis peralatan bar, lalu bisa membedakan antara minuman alkohol dan non-alkohol, resep minuman pencampur yang sesuai dengan standar, lalu ada jenis minuman campuran, dan yang selanjutnya ialah bagaimana cara membuat minuman pencampur dan bagaimana cara mengambil pesanan dan cara menyajikan pesanan. Lalu yang selanjutnya ialah mengenai housekeeping, yang dimana nantinya para peserta pelatihan akan diberikan pemahaman mengenai bagaimana cara memelihara hotel atau penginapan yang meliputi menjaga, membersihkan, dan merawat keseluruhan kamar hotel baik bagian dalam maupun bagian luar. Selanjutnya ialah hygiene and sanitation, yang dimana nantinya mereka akan diberikan pemahaman bagaimana cara merawat hotel agar hotel tersebut dapat tetap sehat, bersih, dan juga nyaman. Lalu mereka pun akan diberikan pemahaman bagaimana cara menyajikan makanan yang bersih dan juga sehat. Lalu yang selanjutnya ialah marine hotel operasional, yang dimana nantinya para peserta pelatihan akan diberikan cara agar bisa menjaga keamanan para tamu-tamu yang ada di hotel tersebut.
Lalu yang selanjutnya ialah ship information, yang dimana nantinya akan diberikan pemahaman seputar kapal pesiar. Setelah mengenai kurikulum, saya akan menjelaskan mengenai peserta didik pelatihan. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon peserta didik untuk dapat mengikuti pendidikan dan pelatihan perhotelan dan kapal pesiar pada program ini ialah yang pertama, sehat jasmani dan rohani. Yang kedua ialah pendidikan minimal SMK atau SMA sederajat. Lalu yang ketiga ialah usia minimal 19 sampai 32 tahun. Lalu yang keempat ialah tinggi badan untuk putri ialah 155 cm dan untuk pria ialah 165 cm. Lalu yang kelima ialah tidak bertato. Yang keenam ialah tidak bertindik untuk pria. Dan yang ketujuh ialah fotokopi identitas diri atau KTP. Lalu yang selanjutnya fotokopi ijazah terakhir SMK atau SMA sederajat, dan yang terakhir ialah pas foto menggunakan baju putih dan berdasi dengan background warna merah. Lalu untuk jadwal kegiatan pelatihan ialah kegiatan ini akan dilaksanakan selama 3 bulan dengan pembelajaran teori dan praktek melalui on the job selama 6 bulan. Lalu selanjutnya ialah sarana dan prasarana program. Adapun yang meliputi sarana ialah yang pertama, meja dan kursi pimpinan yang berjumlah 2 buah dalam kondisi layak. Lalu ada lemari buku yang berjumlah 1 buah dalam kondisi tidak layak. Lalu ada laptop dengan jumlah 2 buah dalam kondisi tidak layak. Lalu ada screen dan proyektor yang berjumlah 4 buah dalam kondisi layak. Lalu ada sound and mic yang berjumlah 3 buah dalam kondisi layak. Lalu ada whiteboard yang berjumlah 4 buah dalam kondisi layak. Lalu ada peralatan praktik yang berjumlah 0 dan kondisinya tidak tersedia. Lalu ada kursi kuliah yang berjumlah 10 buah dalam kondisi layak. Dan selanjutnya ialah ada bahan ajar yang meliputi modul, buku, majalah, dan lain-lain yang berjumlah 30 buah dalam kondisi layak. Adapun prasarana ialah yang pertama ada ruangan pimpinan, dan yang kedua ialah ruangan pendidik yang masing-masing berjumlah 1 ruangan dan dalam kondisi layak. Lalu ada ruangan pembelajaran teori yang berjumlah 3 ruangan dan dalam kondisi layak. Lalu ada ruangan pembelajaran praktik yang berjumlah 4 ruangan dan dalam kondisi layak. Lalu ada toilet yang berjumlah 2 ruangan dan dalam kondisi layak. Lalu ada tempat ibadah yang berjumlah 1 ruangan dan dalam kondisi layak. Lalu ada tempat parkir yang berjumlah 1 ruangan dan dalam kondisi layak. Lalu yang terakhir ialah wastafel yang berjumlah 2 ruangan dan dalam kondisi layak. Ini saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan terkait link and match pada program pendidikan dan pelatihan perhotelan dan kapal pesiar. Pada program kami terdapat bagian kerjasama dengan beberapa perusahaan yang nantinya para peserta didik yang telah mengikuti kegiatan proses belajar dan mengajar dapat bekerja di perusahaan tersebut. Perusahaan apa sajakah itu? Terdapat 3 perusahaan yang nantinya bekerja sama dengan kami. Di antaranya, yang pertama ada PT Cipta Wiratirta yang beralamat di Komplek Perkantoran Tanjung Mas Raya, Blok 1, nomor 17, Jalan Lenteng Agung, Tanjung Barat, Jakarta Selatan. Perusahaan ini didirikan pada bulan Mei tahun 2000 sebagai salah satu kantor perwakilan Wilhelmsen Ship Management. Perusahaan ini bertugas di bidang jalur pelayaran yang berpusat di Miami, Amerika Serikat. Yang kedua, ada PT Sumber Bakat Insani yang beralamat di Sudirman Tower, lantai 16, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat. PT Sumber Bakat Insani ini merupakan salah satu rekrut resmi dari kapal pesiar Holland America Line dan Seaboard Cruise Line yang beroperasi di Filipina.
Perusahaan ini didirikan pada bulan Agustus tahun 1996. Ya, PT Cemerlang Tunggal Intikarsa yang beralamat di Grand Sleepy Tower, Jalan Letjen S. Parman, Jakarta Barat. Perusahaan ini didirikan pada bulan Februari tahun 1993 oleh Haji Yayat Ruhayat dan Rudolf Ari Tonang. Perusahaan ini merupakan agen penyalur kerja kapal pesiar yang memiliki komitmen tinggi untuk memberikan suatu pelayanan di bidang penyaluran tenaga kerja. Selanjutnya yaitu tentang rencana anggaran biaya. Perlu diketahui bahwasannya untuk program pendidikan kecakapan kerja unggulan ini besar bantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada suatu lembaga sebesar 10 juta rupiah per peserta didik. Dalam program kami terdapat 10 peserta didik, di mana anggaran yang keluar sudah termasuk kebutuhan pembelajaran dan honor instruktur. Untuk lebih jelasnya akan saya jabarkan terkait RAB pada program kami. Yang pertama di bagian manajemen. Dapat dilihat oleh teman-teman. Ada kebutuhan buku tulis, pulpen, yang ketiga lemari buku, yang keempat laptop, yang kelima printer, yang keenam kertas HVS, yang ketujuh honor tenaga kependidikan. Jumlah keseluruhan di bagian manajemen ini sebesar 16.025.000. Yang kedua di bagian pembelajaran. Di sini dituliskan beberapa buku-buku dan peralatan praktik untuk menunjang proses pembelajaran. Yang pertama ada buku tentang perhotelan, yang kedua ada buku tentang resep makanan dari beberapa negara seperti negara Korea, Jepang, Cina. Ada buku kamus bahasa Inggris dan ada juga buku tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Selanjutnya peralatan praktik seperti peralatan dapur. Yang pertama ada piring, yang kedua ada gelas, yang ketiga ada pisau stik. Selanjutnya peralatan praktik bagi pembenahan dan pembersihan, ada alat pel datar, ada sapu untuk di ruangan, dan spray kasur. Selanjutnya honor instruktur. Yang pertama bahasa Inggris, yang kedua bar knowledge, yang ketiga housekeeping, yang keempat food production, yang kelima hygiene and sanitation, yang keenam marine hotel operasional, yang ketujuh ship information, yang kedelapan ada food and beverage service. Selanjutnya pelaksanaan evaluasi pada program kami berada di Hotel Holin Bandung. Jumlah keseluruhan di bagian pembelajaran ini sebesar Rp25.975.000. Yang ketiga, di bagian penyaluran atau penempatan kerja, ada pemberangkatan kerja bagi 10 orang peserta didik, lalu ada pemantauan dan pembinaan bagi 10 orang peserta didik. Jumlah keseluruhan di bagian penempatan kerja ini sebesar Rp58 juta. Dengan begitu, seluruh anggaran biaya pada program ini sebesar Rp100 juta. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Dilanjutkan untuk pemateri yang terakhir yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Baiklah teman-teman, materi yang terakhir akan dibawakan oleh saya sendiri, yaitu tentang rencana pelaksanaan pendidikan dan pelatihan. Yang pertama yaitu persiapan program.
Nomor 1, menyusun rencana program pelatihan yang dilakukan dengan menyesuaikan kebutuhan masyarakat. Maksudnya, di dalam pelatihan ini ataupun di dalam program ini, di dalam kapal pesiar telah dirancang suatu kurikulum yang nantinya untuk membantu instruktur dalam kegiatan pembelajaran. Setelah itu melakukan koordinasi dengan instansi untuk mengadakan kerjasama atau perjanjian. Yang kedua, yaitu mengenai merancang dan membuat kurikulum. Merancang dan membuat kurikulum ini telah kami buat untuk memudahkan juga untuk suatu prosedur tersebut dapat berjalan dengan lancar. Dan yang ketiga, koordinasi pelatihan dan juga pelaksanaan dengan instansi terkait untuk membahas kerjasama. Ini dilakukan kelompok kami karena di dalam kerjasama ini tentunya ada link and match, karena di dalam kerjasama ini agar peserta didik bisa ikut melakukan pelatihan dengan lembaga tertentu. Dan yang keempat, pembukaan pendaftaran peserta didik ini telah kami buat juga untuk dalam pembukaannya, karena ada tanggal tertera dalam pembuatannya. Dan yang kelima, penyediaan sarana dan prasarana pelatihan. Ini tentunya sarana dan prasarana ini sangat penting untuk menunjang kekreativitasan dan untuk menunjang kemajuan dari peserta didik. Mungkin itu dari rencana pelaksanaan pendidikan dan pelatihan. Dilanjut untuk pelaksanaan program. Baiklah, beralih ke pelaksanaan program. Sebelum ke sana, saya akan mendefinisikan dulu dari makna pelatihan. Jadi pelatihan adalah program-program untuk memperbaiki kemampuan melaksanakan pekerjaan secara individual, kelompok maupun berdasarkan jenjang jabatan dalam organisasi atau perusahaan. Pengertian lain mengatakan pelatihan adalah proses melengkapi para pekerja dengan keterampilan khusus atau kegiatan membantu para pekerja dalam memperbaiki pelaksanaan pekerja yang tidak efisien. Agar pelaksanaan pendidikan dan pelatihan itu sukses dan berjalan dengan baik, maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut. Ini ada tiga pokok permasalahan yang kami ambil. Yang pertama yaitu materi pendidikan dan pelatihan harus sesuai dengan kebutuhan latihan. Maksudnya kesesuaian antara materi pendidikan dan pelatihan yang diberikan dengan kebutuhan pegawai sehingga dapat diterapkan pada bidangnya. Kemudian yang kedua, ada sarana dan fasilitas peralatan pendidikan dan pelatihan harus tersedia. Maksudnya tersedianya peralatan dan perlengkapan sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan. Dan yang terakhir yaitu nomor C, pelatih atau instruktur yang ditunjuk dan dipersiapkan memenuhi persyaratan dan berdasarkan kemampuan objektif, teoritis maupun praktis untuk mengajarkan setiap materi yang disajikannya. Jadi tidak asal-asalan. Jadi kami mencari pelatih atau instruktur yang sudah berpengalaman maupun yang sudah mempunyai taraf untuk bisa mengajar di dalam lembaga kami. Baiklah, yang ketiga, yang slide ketiga yaitu mengenai evaluasi program. Tentunya dalam setiap program harus ada evaluasi agar menjadikan program tersebut lebih baik lagi. Sebelum saya menjelaskan lebih rinci, di dalam program pelatihan merupakan upaya pengembangan sumber daya manusia. Untuk mengetahui efektivitas dan tingkat ketercapaian dari pelatihan, maka dilakukan sebuah langkah yaitu evaluasi. Evaluasi dilakukan bukan hanya pada akhir penelitian saja, karena evaluasi merupakan mata rantai dari sistem pelatihan di mana dilakukan sebelum pelatihan, pada saat pelatihan, dan setelah pelatihan. Evaluasi sangat penting untuk dipelajari karena evaluasi akan mengukur tingkat ketercapaian dari program pelatihan yang dilakukan, sehingga akan memberikan feedback untuk keterlangsungan program kepelatihan selanjutnya. Peserta merupakan objek dari pelatihan dan akan merasakan hasil dari pelatihan, sehingga evaluasi peserta menjadi sangat menentukan keberlangsungan pelatihan selanjutnya. Di sini kami mengambil 4 poin mengenai evaluasi. Yang pertama yaitu kehadiran peserta didik. Suatu kegiatan pembelajaran menuntut ketepatan kehadiran peserta didik dalam mengerjakan sesuai waktu yang ditentukan. Karena kehadiran dalam bekerja sangat berpengaruh, maka dari itu kami menginginkan peserta didik kami yang nantinya telah terjun ke tempat pekerjaan menjadi kebiasaan untuk selalu hadir dan tidak banyak izin ketika bekerja maupun alfa. Dan selanjutnya
Ada tipe pekerjaan yang menuntut kehadiran peserta didik selama 8 jam untuk 5 hari kerja seminggu. Kinerja tersebut ditentukan oleh tingkat kehadiran peserta didik dalam pembelajaran. Maka dari itu, kehadiran peserta didik dimasukkan ke dalam evaluasi pembelajaran guna mendisiplinkan peserta didik agar memiliki kebiasaan untuk selalu hadir saat bekerja. Itu poin pertama dari evaluasi. Kemudian yang kedua, kemampuan kerjasama. Tidak semua pekerjaan dapat diselesaikan oleh satu orang saja. Maka dari itu kami memasukkan kemampuan kerjasama dengan teman sekelasnya untuk membiasakan para peserta didik bekerja sama dalam melakukan suatu pekerjaan dengan orang-orang dan dapat melatih ego yang ada pada diri peserta didik untuk saling memahami, peduli, dan menghargai. Karena jenis pekerjaan nanti di lapangan tentu mungkin ada yang harus diselesaikan oleh 2 orang atau lebih, sehingga membutuhkan kerjasama antara satu sama lain sangat dibutuhkan. Maka dari itu peserta didik dilatih untuk memiliki jiwa kerjasama yang baik pada dirinya masing-masing. Kemudian poin yang ketiga adalah ketepatan waktu. Setiap pekerjaan memiliki karakteristik yang berbeda. Untuk jenis pekerjaan tertentu harus diselesaikan tepat waktu karena memiliki ketergantungan atas pekerjaan lainnya. Para peserta didik dilatih terkait ketepatan waktu dalam hal mengerjakan sesuai dengan tugasnya, guna agar peserta didik dapat menyelesaikan suatu pekerjaan yang nantinya tidak membuat pelanggan menunggu lama. Dengan begitu, dapat mendapatkan penilaian atau kepuasan pelanggan terhadap kinerja peserta didik. Jadi ada hal tersendiri di dalam ketepatan waktu. Bila pekerjaan pada suatu bagian tertentu tidak selesai, maka akan menghambat pekerjaan yang lain, membuat pelanggan menjadi menunggu lama sehingga mempengaruhi jumlah dan kualitas dari hasil pekerjaan. Maka dari itu, ketepatan waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan kami masukkan ke dalam evaluasi pembelajaran agar peserta didik telah membiasakan diri untuk selalu disiplin, rajin, dan juga terampil. Dan yang terakhir, yang keempat, melaksanakan ujian praktek dan teori. Sebelum peserta didik terjun ke lapangan, kami mengadakan suatu ujian kompetensi terhadap para peserta didik dengan tujuan agar peserta didik yang telah mengikuti proses pembelajaran berhak mendapatkan sertifikat profesional sesuai dengan kemampuan dan juga keterampilan yang dimilikinya. Dengan harapan kami, peserta didik dapat menerapkan apa yang telah didapatkan selama proses kegiatan belajar mengajar berlangsung dan menjadikan diri yang berprofesional dalam suatu pekerjaan. Mungkin itu dari poin C. Yang pertama yaitu kompetensi yang lebih baik. Suatu kemampuan atau kecakapan yang dimiliki oleh seseorang dalam melaksanakan suatu pekerjaan atau tugas di bidang tertentu sesuai dengan jabatan yang disandangnya. Yang kedua, sikap kerja. Seseorang dengan sikap kerja yang positif diharapkan bisa menimbulkan rasa kerja yang nyaman dan kepuasan dalam bekerja. Dan yang ketiga, tanggung jawab. Kewajiban yang mana harus dipenuhi dan dilakukan oleh orang yang memikul tanggung jawab tersebut. Tanggung jawab menjadi bagian yang sangat penting di dalam kehidupan setiap manusia, baik di dalam kehidupan sehari-hari dan juga dalam kehidupan profesional dalam bekerja. Dan yang terakhir yaitu mempunyai sifat disiplin. Kepatuhan peserta didik terhadap seluruh aturan yang ada di perusahaan tempat dia bekerja. Memiliki seseorang yang disiplin tentu saja akan memberikan dampak positif dan citra yang baik bagi perusahaan tersebut. Dan yang kelima, adanya modal keterampilan dan pelatihan yang dimiliki seseorang peserta didik sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri. Baiklah teman-teman semuanya, mungkin hanya itu pemaparan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan apabila ada yang ingin ditanyakan, mungkin nanti ada sesi pertanyaan. Silakan untuk menanyakan apabila ada yang kurang paham. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.